Oke, Ustazah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Luar kabar biasa, kalian hari ini? Allah luar biasa. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah luar Oke, biasa. Allahu sebelum kita Akbar. mulai Yes, pembelajaran yes, hari yes. ini, Sukses. oke, semangat sekali semuanya. Good. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baca surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Istidah dari doa. Wahyu. Fahimah. Istilah. Ud'uullah jama'atan. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammadan nabiyyan rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni mimman alamin. Oke, sudah mulai ya untuk pembelajaran hari ini, hari Kamis, tanggal 16 September 2021. Hari ini kita belajar IPA dan SPDP ya. Mbak Salma tanya untuk portofolio. Portofolio apa, Mbak? Jangan lupa bagi kalian yang belum mengumpulkan ya, dikumpulkan terakhir hari ini. Nah, sama portofolio PPKN, membuat mind mapping kemarin juga yang belum mengumpulkan hari ini terakhir untuk pengumpulan portofolio. Kalau pengumpulan untuk ke sekolah, nanti menunggu informasi lebih lanjut ya. Tunggu jadwalnya dulu, karena ini kan masih tematika masih belum selesai. Besok masih PH. Mungkin insya Allah minggu depan pengumpulannya ke sekolah. Nanti ada informasi lagi. Jadi untuk sekarang kalian itu ya disimpan baik-baik ya portofolionya, disimpan, dikumpulkan jadi satu. Nah, nanti kalau sudah ada jadwalnya tinggal mengumpulkan ke sekolah. Ya, gimana Mbak Gendis? Terus untuk portofolio yang mappingnya kemarin yang dikumpulkan di sekolah itu dikembalikan nggak buat belajar PTS? Nah, untuk portofolionya yang dulu sudah dikumpulkan, nanti Ustazah tanyakan lagi ya, karena biasanya itu dikembalikannya saat itu terima rapot, saat penerimaan rapot nanti dikembalikan. Ya, jadi kalau kalian memang untuk belajar bisa difoto dulu ya, atau di fotokopi dulu, nggak apa-apa. Ya, oke, Ustazah mulai ya. Saya punya cadangannya, Us. Iya, punya cadangannya Mas Raffi. Biar untuk belajar di rumah ya. Iya. Oke, hari ini kita belajar IPA.
Sudah terlihat di layar kalian ya. Nah, untuk IPA, kemarin kalian sudah belajar tentang gangguan penyakit yang ada di organ pencernaan manusia. Nah, hari ini kita belajar tentang makanan-makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi itu gimana sih? Nah, supaya tubuh kita sehat, organ pencernaan kita juga sehat ya. Coba sekarang Ustadzah review dulu. Ya, Ustadzah review dulu untuk gangguan penyakit yang ada di organ pencernaan manusia. Kalau yang ada di rongga mulut kemarin ada 2 penyakit apa saja? Sakit gigi. Sariawan. Sakit gigi sama sariawan. Sakit gigi sama sariawan. Kalau sariawan itu disebabkan kenapa? Kekurangan vitamin C. Vitamin C, ya betul. Kalau sakit gigi? Tidak mencuci tangan sebelum makan. Tidak mencuci tangan sebelum makan. Dia tidak mencuci tangan sebelum makan. Kalau giginya berlubang karena apa? Karena ada sisa-sisa makanan yang menempel di gigi. Jadi kalau belum sikat gigi atau tadi belum cuci tangan ya ada bakteri yang masuk ke gigi. Nah, terus lupa nggak sikat gigi, bakterinya bisa merusak gigi, jadi giginya bisa berlubang. Kalau yang menyerang lambung, apa namanya? Diare. Lambung, dinding lambung, yang di dinding lambung karena tidak makannya tidak teratur. Ya, namanya mah, sakit lambung ya. Kalau sakit yang gimana? Sakit diare itu yang apa? BAB-nya sering BAB ya, karena organ pencernaannya ada yang bermasalah karena ada kuman atau bakteri ya. Oke, sekarang kita belajar tentang makanan sehat, makanan yang bergizi. Nah, ini ada bacaan, bisa dilihat di buku paket tematik halaman Bentar. Pentingnya makanan sehat. Coba dilihat di subtema 3 buku paket. Ada di halaman berapa ya itu? Halaman 73 enggak, Us? Halaman 89. 73, Us. 73. Iya, betul 73. Terima kasih Mbak Gendis. Ya, sekarang Ustazah mau minta tolong Mbak Gendis bacakan paragraf 1. Halaman berapa tadi, Us? Halaman 73. 73. Ya, Mbak Gendis baca paragraf 1 ya. Usia anak antara 2 hingga 12 tahun merupakan usia pertumbuhan. Karenanya penting bagi anak-anak di usia ini untuk mengonsumsi makanan yang baik dan bergizi. Makanan yang disajikan hendaknya menyediakan protein, kalsium, zat besi, dan vitamin untuk perkembangan dan pertumbuhannya. Oke, dilanjutkan Mbak Afaf. Mbak Afaf paragraf 2. Makanan antara lain bermanfaat sebagai sumber energi, pelindung tubuh terhadap penyakit, sumber pembangunan pertumbuhan dan perbaikan tubuh. Makanan juga bersifat mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau tua dan sebagai pelindung organ-organ penting. Oke, Mas Reksa sekarang. Paragraf 3. Akan tetapi makanan yang sehat saja tidak cukup. Agar tubuh tetap sehat, kita perlu berolahraga secara cukup
dan teratur. Berat badan dapat dikontrol melalui olahraga sehingga kita dapat terhindar dari obesitas. Olahraga juga dapat mencegah penyakit jantung dan darah tinggi, serta meningkatkan memori. Dengan berolahraga, jantung dan paru-paru bekerja secara efisien, sehingga energi yang dihasilkan menjadi semakin besar dan siap untuk kita pergunakan untuk berbagai aktivitas. Ya, terima kasih. Nah, dari bacaan ini tadi berarti sangat penting ya untuk kita semua untuk makan makanan yang sehat. Kalau dari bacaan ini tadi, makanan yang sehat berfungsi untuk manfaatnya apa? Bisa sebagai sumber energi, kemudian ada pelindung tubuh terhadap penyakit, sumber pembangun pertumbuhan dan perbaikan tubuh, ya. Nah, kemudian makanan itu juga bersifat mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau tua. Nah, jadi sel-sel tubuh yang sudah tua, kalau kita makan makanan yang sehat, nah sel-selnya ini bisa tumbuh kembali menjadi sel-sel yang baru. Ya, oke, kita mulai dari, nah ini, makanan yang bergizi itu mengandung berbagai zat makanan. Nah, beberapa zat itu yang pertama adalah karbohidrat. Sekarang disiapkan buku tulisnya ya. Ditulis dulu zat makanan bergizi. Zat makanan bergizi. Yang pertama adalah karbohidrat. Ditampilkan di PPT enggak, Bos? Iya, ini sudah ditampilkan ini. Enggak kelihatan. Enggak muncul. Coba yang lain muncul enggak? Muncul. Muncul, Us. Coba kamu keluar dulu Mas Rafif, nanti bisa join lagi biar muncul PPT-nya ya. Oke, kalian tulis dulu. Yang pertama, zat makanan bergizi. Yang pertama adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat makanan bergizi mengandung berbagai zatnya juga ditulis. Enggak usah, langsung ditulis judulnya zat makanan bergizi, (2). Yang pertama, nomor satu adalah karbohidrat ya. Diperlukan oleh tubuh sebagai sumber tenaga. Contohnya juga ditulis ya. Contoh, langsung ditulis contoh (2), nasi, jagung, roti, ketela pohon, dan sagu. Oke, ditulis dulu untuk karbohidrat. Oh, sudah. Bentar, tunggu temannya dulu ya.
Oh, sudah. Ya, tunggu temannya dulu. Saya kira sudah. Sudah, Us. Oke, jadi Ustazah ulangi ya. Untuk karbohidrat itu adalah sebagai sumber tenaga. Sumber tenaga. Jadi kalau ada pertanyaan, zat bergizi, zat makanan yang sebagai sumber tenaga adalah jawabannya karbohidrat. Nah, contohnya nasi, jagung, roti, ketela pohon, dan sagu. Ini adalah makanan yang mengandung karbohidrat. Oke, Ustazah lanjutkan. Yang kedua adalah protein. Jadi zat makanan yang kedua adalah protein. Nah, kalau karbohidrat tadi adalah sumber tenaga, kalau protein ini adalah zat pembangun. Kenapa disebut zat pembangun? Karena dia bisa membangun sel-sel tubuh yang rusak, ya. Nah, protein ini ada dua macam. Yang pertama adalah protein hewani. Ini protein yang berasal dari hewan. Nah, yang kedua adalah protein nabati. Itu berasal dari tumbuhan. Kalau protein hewani contohnya susu, daging, dan telur. Kalau protein nabati adalah tempe, tahu, kecap, dan kacang-kacangan. Itu mengandung protein. Ya, sekarang kalian tulis dulu protein nomor 2. Protein sama dengan zat pembangun, itu aja. Protein sama dengan zat pembangun, yaitu membangun sel-sel tubuh yang rusak. Kemudian di panah 2 atau di bawahnya juga boleh. 1. Protein hewani sama dengan protein yang berasal dari hewan. Protein yang berasal dari hewan. Jangan lupa ditulis contohnya. Kemudian protein nabati, protein yang berasal dari tumbuhan. Contohnya juga ditulis. Oh, sampun. Ya, sebentar, tunggu temannya dulu. Itu temannya masih nulis. Mbak Afaf masih menulis itu. Sudah, Us. Us, saya sudah. Us, aku Ya, yang protein sebentar. nabati. Sudah. Kasih yang Saya nabati. tunggu dulu. Ya, ditulis dulu. Nggak usah buru-buru.
sudah. Ya, sebentar. Tunggu, Mbak Zakira masih nulis itu. Sudah. Sudah? Mbak Afaf juga sudah? Sudah. Ya, baik Ustazah. Lanjutkan. Nah, jadi untuk protein tadi adalah zat pembangun. Kalau karbohidrat tadi adalah sumber tenaga. Nah, kalau protein ini zat pembangun. Ada protein hewani dan protein nabati. Kalau hewani berasal dari hewan, ya. Kalau nabati itu berasal dari tumbuhan. Kemudian yang ketiga adalah lemak. Nah, lemak ini diperlukan oleh tubuh sebagai cadangan makanan. Kalau lemak ini adalah cadangan makanan, bisa juga sebagai sumber tenaga dan pelarut vitamin A, D, E, dan K. Nah, jadi kalau ada pertanyaan vitamin yang larut dalam lemak, jawabannya adalah vitamin A, D, E, dan K. Ya. Nah, lemak juga ada dua seperti protein, lemak hewani dan lemak nabati. Lemak hewani itu lemak yang berasal dari hewan, contohnya susu, keju, daging, minyak ikan, mentega, dan kuning telur. Itu lemak hewani. Kalau lemak nabati, lemak yang berasal dari tumbuhan, contohnya kelapa, kemiri, kacangan, dan margarin. Oke, ditulis zat makanan yang ketiga adalah lemak. Lemak sama dengan sebagai cadangan makanan, sumber tenaga, kemudian pelarut vitamin A, D, E, dan K. A, D ya, vitamin A, D ini larut dalam lemak. Dipanah dua, ada lemak hewani dan lemak nabati. Contohnya juga ditulis ya. Sampun. Iya, sebentar, tunggu temannya dulu ya. Sudah. Sudah ditulis? Belum, masih lemak nabati. Sudah. Nabati juga, Masih sampai mana? Sudah. Masih dari kacang-kacangan.
Usut. Belum. Yang Masih sampai mana Mas kacang-kacangan. Rifki? Kacang-kacangan. Oke, kurang sedikit, ayo, kurang sedikit. Kacang-kacangan dan margarin. Udah haus. Udah. Oke, jadi lemak itu sebagai cadangan makanan ya, sumber tenaga dan pelarut vitamin A, D, E, K. Kemudian lemak ada dua, nabati dan hewani. Oke, Ustazah lanjutkan. Nah, yang keempat, zat makanan yang keempat adalah vitamin. Vitamin ini sebagai zat pengatur alat-alat tubuh. Nah, jika kekurangan vitamin, ini nama penyakitnya adalah avitaminosis. Itu masih bagian dari lemak atau yang lainnya? Ini sudah yang lainnya, sudah yang keempat. Nah, lemak tadi kan yang ketiga. Ini yang keempat, itu vitamin sebagai zat pengatur alat-alat tubuh. Kalau kekurangan vitamin bisa menyebabkan penyakit avitaminosis ya. Nah, terdapat vitamin A, B, C, D, E, dan K. Vitamin dibedakan menjadi dua. Ada yang larut dalam air dan ada yang larut dalam lemak. Kalau larut dalam air adalah B dan C. Kalau larut dalam lemak adalah A, D, E, dan K. Oke, kalian tulis dulu. Us yang vitamin adalah sebagai zat pengatur alat-alat tubuh itu juga ditulis Us. Iya, ditulis. Kan itu fungsi vitamin, manfaat vitamin. Berarti semua ditulis itu Us. Iya, semua ditulis. Jadi gini nulisnya. Nulisnya vitamin sama dengan sebagai zat pengatur alat-alat tubuh. Poin bawahnya, kekurangan vitamin menyebabkan penyakit avitaminosis. Kemudian vitamin itu ada dua di panah. Vitamin larut dalam air sama larut dalam lemak. Sama dengan B dan C, bawahnya A, D, E, K. Oh sudah. Sudah Mas Rifki. Tumben ini tadi cepat. Tadi kok lama. Ini tadi pakai kecepatan penuh ya? Iya. Kecepatan penuh nggak apa-apa. Yang penting rapi, bisa dibaca ya. Kalau kecepatan penuh tapi tulisannya wah acak-acakan nanti kamu bacanya bingung. Enggak Tulis yang rapi ya. Ya. Mas Izam udah senam tangan loh Mas Izam. Masih nomor 4 loh udah senam tangannya. Mas Izam udah sholat duha Mas Izam. Apa Us? Putus-putus Us. Oh, sampun selesai. Sudah sholat duha? Sudah. Duha, sudah. Sudah. Iya. Sudah selesai menulisnya?
Sudah. Sudah, Ya, Mas. tahu. Mas Zaim sudah ini. Oke, Ustazah lanjutkan ya. Iya, sambil Ustazah ingatkan untuk semuanya saja. Kalau ada tugas ya, itu dikerjakan hari itu juga. Ya, misalnya hari Senin BI sama IPA. Nah, itu dikerjakan dua-duanya. Jangan suka menunda-nunda pekerjaan. Kalau ditunda-tunda nanti akhirnya menjadi menumpuk ya. Nah, kalau menumpuk jadi banyak, jadi nanti kalian jadi itu enggak dikerjakan ya, jadi jangan ditunda-tunda ya kalau ada Oh, pekerjaan, saya kalau sudah ada selesai dari tadi, tugas itu cuman lupa langsung bilang. dikerjakan ya. Oke, Ustazah. Kalau vitamin A itu oke. Sekarang ada vitamin A. Vitamin A Saya itu sudah selesai dari tadi, tapi lupa bilang. untuk pertumbuhan dan menjaga ya udah Viv. Oke. Ya, ditulis dulu vitamin A untuk pertumbuhan dan menjaga kesehatan mata dan kulit. Contohnya adalah sayur-sayuran, wortel, pepaya, tomat, ikan, daging, hati, dan susu. Ini mengandung vitamin A yang baik untuk kesehatan. Gimana Mbak Zakira? Masuk yang di vitamin tadi. Iya, masuk di vitamin tadi. Jadi vitamin A itu baik untuk kesehatan mata. Makanan yang mengandung vitamin A itu wortel, pepaya, tomat. Nah, kalau kalian pengen matanya sehat, bisa minum ngaji apa ngarep tugas sampai mari. Mas Zaim, ada siapa itu? Oh, sudah. Oh, sudah. Ya, bentar tunggu temannya dulu. Yang belum di mute dulu ya. Mas Rafif, mikrofonnya di mute dulu. Sudah, Us. Kepencet Us tadi, Us. Saat HP-nya mau jatuh. Hati-hati. Udah, Us. Belum, Us. Belum. Iya, ditulis dulu. Vitamin A. Sudah dari tadi, Us. Sudah, Us. Us, sudah. Us sudah selesai. Sudah, Ustazah lanjutkan ke vitamin yang berikutnya. Sekarang vitamin B. Ini untuk pertumbuhan serta metabolisme karbohidrat. Kekurangan vitamin B bisa sakit penyakit beri-beri dan pertumbuhannya terganggu ya. Atau biasanya disebut apa? Kerdil. Nah, itu biasanya karena kurangnya vitamin B. Kemudian Itu masih ada di vitamin, Us.
masih ada di vitamin. Contoh makanannya nasi, kacang-kacangan, daging, telur, dan susu. Yang kalian tulis ini, vitamin B untuk pertumbuhan serta metabolisme karbohidrat. Lalu kekurangan vitamin B sama dengan gitu aja, langsung sama dengan penyakit beri-beri dan pertumbuhan badan terganggu. Bawahnya contoh, ditulis contoh. Vitamin B. Kalau vitamin B ini tadi tergolong vitamin yang larut dalam lemak atau larut dalam air ya? Larut dalam air. Air. Yang larut dalam air kan B dan C. Iya, B dan C. Oke, good. Jadi vitamin tadi dibagi menjadi dua, ada yang larut dalam air, ada yang larut dalam lemak. Nah, kalau vitamin B ini termasuk vitamin yang larut dalam air. Sudah. 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 Sudah selesai. Sudah? Sudah. Oke, Ustazah lanjutkan ke vitamin. Belum, Us. Belum, masih sampai mana? Enggak apa-apa, saya sudah screenshot tadi. Screenshot, oke. Selanjutnya vitamin C. Vitamin C ini untuk kesehatan gusi dan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Bukan hanya gusi, tapi juga untuk mulut ya, bibir ya, biar tidak sariawan. Nah, kekurangan vitamin C bisa menyebabkan sariawan. Contoh makanannya adalah jeruk, tomat, jambu biji, mangga, pepaya, dan sayur-sayuran ini termasuk makanan yang mengandung vitamin C. Ditulis dulu, vitamin C untuk kesehatan gusi dan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Kemudian kekurangan vitamin C bisa sama dengan sariawan. Contohnya jangan lupa juga ditulis. Ayo Mbak Salma, ditulis dulu. Sudah selesai. Sudah selesai screenshotnya. Sudah, Ya. Us. Sudah selesai screenshotnya apa sudah selesai menulisnya? Sudah selesai menulisnya. Tadi Pak Us nerangkan langsung nulis, Us, jadinya. Ya. Us nerangin vitamin C untuk kesehatan gusi, langsung tak tulis, Us. Ya. Curi start dulu ya. Mas Rifki, kameranya dinyalakan Mas Rifki.
Ya, HP-nya ditaruh ya. Oh, sudah. Oh, sudah. 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 Sudah? Kita lanjutkan. Setelah vitamin C ada vitamin D. Nah, kalau vitamin D ini untuk pembentukan tulang dan gigi. Kekurangan vitamin D bisa menyebabkan penyakit rakitis, yaitu kedua kakinya membentuk huruf O atau X. Contoh makanannya yang mengandung vitamin D adalah susu, telur, hati, dan minyak ikan. Ini adalah contoh makanan yang mengandung vitamin D. Oke, ditulis dulu vitamin D. Vitamin C tau Us. Vitamin D. D. Donat. D. Ya. Donat bebek. Oh, sudah. Bentar Us, masih contoh makanan. Sudah. Sudah Us. Iya, sebentar. Tunggu temannya dulu. Sudah semua? Mbak Zakira sudah? Sudah. Sudah. Udah. Oke, kalau sudah, Ustazah lanjutkan ke vitamin berikutnya. Vitamin E. Belum, Mbak Air belum. Oke, sebentar. Sampai mana? Banyak men Us. Sampai Kan sampai K vitamin Sampai E. K.
Iya, sampai K. Iya, itu. Kan mineral, habis mineral, air, habis itu selesai. Laut. Nanti ditulis yang poin-poinnya aja. Sudah, Sudah Mbak Air? Oke, saya lanjutkan vitamin E. Vitamin E itu untuk melindungi sel darah merah. Kemudian menghaluskan kulit, mencegah kerontokan rambut, dan mencegah keguguran kepada ibu hamil. Jadi kalau ibu hamil itu biasanya banyak makan makanan yang mengandung vitamin E agar tidak keguguran ya. Nah, kekurangan vitamin E ini bisa menimbulkan atau menyebabkan sel darah merahnya pecah, kemudian penimbunan lemak pada otot dan keguguran. Contoh makanannya adalah susu, daging, hati, kecambah, kubis, kangkung, dan bayam. Us, ibu hamil boleh makan Indomie nggak toh, Us? Makan Indomie, iya boleh, tapi nggak boleh setiap hari dan nggak boleh terlalu sering. makan itu. Semua, bukan hanya ibu hamil aja ya, tapi kita semua itu kalau makan mie kan itu kan sudah ada zat pengawetnya. Nah, jadi kalau makan itu harus diberi tenggang waktu. Misalnya seminggu 1 kali atau 1 bulan 1 kali. Jangan sampai kalau 1 hari 5 kali, wah nanti kasihan ini organ internetnya. Iya, karena itu ada zat pengawetnya ya. Aku enak makan Indomie, Us. Sebulan kayaknya enggak, Us, jarak-jarak. Sebulan. Kalau memang pingin banget itu nggak apa-apa, tapi harus diberi jarak tenggang waktunya. Kalau soalnya mie itu ya mie instan itu kalau di dalam perut itu dicernanya itu bisa beberapa hari baru bisa tercerna. Nah, kalau terlalu sering makannya, nah jadi nanti organ pencernaannya susah mencerna. Sudah. Bentar, Mbak Air masih menulis. Sudah. Mbak Air sudah? Ya. Oke, saya lanjutkan. Berarti kalau sudah vitamin E, selanjutnya adalah vitamin K. Nah, kalau vitamin K ini untuk pembekuan darah ya. Jadi kalau kekurangan vitamin K itu bisa menyebabkan lambatnya penyembuhan luka dan pendarahan. Nah, jadi bahaya sekali ya kalau kekurangan vitamin K, kalau terjadi luka, darahnya itu susah membeku. Jadi kalian juga harus makan makanan yang mengandung vitamin K, contohnya kubis, kangkung, bayam, dan berbagai jenis sayuran hijau itu mengandung vitamin K untuk pembekuan darah. Makanya kalau kalian terluka ya, biasanya kan darahnya itu langsung mengering gitu ya. Kalau beberapa waktu itu mengering, nah itu berarti masih punya vitamin K ya. Kalau kekurangan vitamin K bisa lama sekali untuk penyembuhan lukanya. Terus ada suara suara per.
Gimana, sudah? Masih. Udah. Masih ada. Udah. Ditulis dulu ya, vitamin K. Ya, ini vitamin yang terakhir. Nggak ada vitamin F, nggak ada. Vitamin G, I, H, nggak ada. Jadi vitamin tadi ada berapa? A, B, C, D, E, kemudian K. Ada 6. Sebenarnya vitamin B itu ada banyak juga. B1, B12. Tapi nggak usah kita tulis. Ya. Nanti kalau sudah SMP atau SMA nanti dibahas lagi lebih detailnya. Udah, Us. Dulu ini di kelas 3 kayaknya udah ya, makanan sehat ya. Udah. Belajar ini kan iya. Sudah selesai. Bentar, Mbak Air masih menulis, Mbak Afal, Mbak Zafira juga. Sudah? Sudah. Mbak Zafira belum itu. Oh, sudah. Ya. Oke, Ustazah lanjutkan. Vitamin sudah. Nah, sekarang mineral. Mineral nggak usah ditulis semua ini. Nanti bisa dilihat di modul ya. Atau nanti bisa lihat di YouTube juga. Mineral itu untuk memperbaiki dan membangun sel-sel tubuh yang rusak. Ditulis bagian ini aja ya, sampai rusak ya. Jadi mineral ini untuk memperbaiki dan membangun sel-sel tubuh yang rusak. Ini adalah fungsi dari mineral. Nah, mineral yang dibutuhkan tubuh itu ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Yang pertama adalah zat kapur, kemudian zat fosforus, zat besi, zat yodium, dan zat natrium. Kalau zat kapur itu untuk pembentukan tulang dan gigi, zat fosforus untuk pembentukan tulang dan gigi serta membantu kerja otot, kemudian zat besi untuk pembentukan hemoglobin atau sel darah merah. Kalau kekurangan zat besi bisa menyebabkan anemia, lesu, pusing, dan pucat. Kemudian ada zat yodium, ini untuk membantu fungsi kelenjar tiroid. Kekurangan yodium bisa menyebabkan sakit gondok. Yang di sini itu bengkak besar, itu namanya sakit gondok. Kekurangan zat yodium. Ini ditulis semua. Nggak usah ditulis. Sampai rusak, Us. Sampai rusak. Sampai mana? Iya, sampai rusak. Ditulis sampai Sudah, Us. Selesai. Ya, ditulis sampai fungsinya aja untuk memperbaiki dan membangun sel-sel tubuh yang rusak. Nah, sampai ini aja. Kita lanjutkan ya. Kalau zat natrium itu untuk memelihara keseimbangan air dalam tubuh. Jadi air dalam tubuh kita itu juga harus diatur secara seimbang ya. Ditulis fungsinya aja untuk memperbaiki dan membangun sel-sel tubuh yang rusak. Terus nanti PJOK ada Ditulis yang mana, Us? Terus ditulis yang mana, Us? Tulis Yang fungsinya mineral itu aja. doang. Ya, mineral untuk memperbaiki dan membangun sel-sel tubuh yang rusak. Tulis gitu aja. Sudah? Sudah, Us, dari tadi. Sudah ya? Sudah lanjutkan. Ya, sudah lanjutkan. Untuk zat makanan berikutnya yaitu air. Nah, air. Bukan Mbak Air ya. Ini air beneran. Us. Air. Ini air adalah sebagai pelarut sari-sari makanan, ya.
Jadi air itu fungsinya sebagai pelarut sari-sari makanan, kemudian pembentuk cairan tubuh, lalu pengatur suhu tubuh, dan pengangkut zat-zat yang tidak digunakan dari seluruh tubuh. Jadi di dalam tubuh kita itu butuh air ya, sebagai pelarut sari-sari makanan. Terus itu ditulis semua? Ya, ditulis semua. Ini adalah fungsi dari air, manfaat air bagi tubuh kita. Nah, sambil menulis, sambil kalian perhatikan, ini adalah makanan 4 sehat, 5 sempurna. Kalau yang pertama adalah makanan pokok, ini mengandung karbohidrat ya. Kemudian lauk pauk, ini mengandung protein dan lemak. Lalu yang ketiga ada buah-buahan mengandung vitamin. Lalu ada sayur-sayuran juga mengandung vitamin. Dan yang terakhir adalah sebagai pelengkapnya adalah susu. Ini juga mengandung banyak sekali zat-zat makanan yang bergizi, bermanfaat untuk kita. Jadi dibiasakan setiap hari makan makanan 4 sehat 5 sempurna agar kita semua bisa sehat selalu. Wes itu digambar Mbak? Enggak usah digambar. Ditambahin bawahnya ya, berarti dibawain bawahnya ya. Di bawahnya ayat ditambahin makan 4 sehat 5 sempurna. Sebutkan 1 makanan pokok, kemudian lauk pauk, sayuran, buah-buahan, susu. Jadi ada 5. 4 sehat, 5 sempurna. 4 sehat, 5 sempurna. Ditulis sama dengan makanan pokok, lauk pauk, buah-buahan, sayur-sayuran. Yang terakhir adalah susu. Mbak Salma tadi kenapa ke 5B? Ah, itu toh, Mbak Salma. Halo Mbak Salma. Mana ini Mbak Salma? Sudah belum? Sudah, Us. Dari tadi. Oh sudah. Sudah. Belum. Belum, Mas Izan belum. Gitu. Bentar, tunggu dulu yang sudah. Setelah ini ada latihan soal IPA, tugas IPA-nya. Ada 5 soal. Sebelumnya Ustazah review dulu nanti, sebelum ke latihan soal, ke tugasnya. Oke, sambil menunggu temannya, Ustazah review dulu. Tadi kita sudah belajar 6 zat makanan bergizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Yang pertama adalah karbohidrat. Kemudian Protein. Lalu Lemak. kemudian Vitamin. lalu kelima Mineral. dan yang terakhir adalah air. Nah, 6 zat makanan itu semuanya dibutuhkan oleh tubuh, punya fungsi masing-masing ya. Kalau karbohidrat sebagai sumber Tenaga. Kalau protein sebagai Zat pembangun sel-sel tubuh yang rusak. Ya, betul sekali. Nah, yang terakhir tadi
Ini kita belajar tentang air ya. Air ini sebagai pelarut makanan. Dan jangan lupa ada 4 sehat 5 sempurna. Makanan 4 sehat 5 sempurna yaitu makanan pokok, lauk pauk, buah-buahan, sayur-sayuran, dan susu. Baik, sekarang kalian tulis dulu latihan soalnya. Tenang, ini soalnya panjang tapi jawabannya ini pendek. Ya, soalnya panjang tapi jawabannya pendek. Ayo, semangat menulisnya yang rapi. Tugas IPA. Jangan sampai terbalik ya. Kemarin ada yang menulis tugas IPS tapi menulisnya tugas IPA. Ya, yang teliti, tulis tugas IPA. Kamis 16 September 2021. Terdapat beberapa zat makanan. Gimana, Mbak? Nulisnya kalau Latin boleh nggak? Boleh, pokoknya yang jelas ya. Kamu bisa bacanya. Terdapat beberapa zat makanan yang diperlukan oleh tubuh, yaitu protein, ada 2, nabati dan hewani. Sebutkan contohnya. Kemudian, kemudian protein hewani, protein yang berasal dari titik-titik dan contohnya. Lalu nomor 2, contoh makanan yang mengandung vitamin B. Di antaranya nasi, kacang-kacangan, daging, telur, dan susu. Seseorang yang kekurangan vitamin B akan mengalami atau menyebabkan sakit apa tadi? Kekurangan vitamin B. Kemudian yang ketiga, karbohidrat merupakan zat yang diperlukan bagi tubuh karena berfungsi sebagai apa tadi? Karbohidrat. Lalu nomor 4, terdapat vitamin A, B, C, D, E, dan K. Vitamin B dan C adalah vitamin yang larut dalam air. Nah, kalau vitamin A, D, E, K larut dalam titik-titik. Nomor 5, fungsi air bagi tubuh. Yang terakhir tadi, kalian tulis fungsinya sebagai apa? Us. Ya, gimana Mas Rifki? Kalau susu dikasih gula itu nanti masih murni apa enggak? Gimana? Susu dikasih gula nanti masih murni enggak? Gula, kenapa gulanya? Dikasih susunya itu tetap apa itu gizinya tetap apa menurun? Kan kalian misalkan buat susu ya. Nah, tapi lebih baik itu gula. Soalnya udah berapa, Us? Kenapa Mbak Salma? Yang nomor 3, 4, 5 nggak kelihatan, Us. Kayak nggak ada tulisannya. Yang lainnya Ada, Kelihatan, Us. Ada, Us. Coba Mbak Salma keluar dulu. Ya, Ustazah jawab pertanyaan Mas Rifki ya. Kalau membuat susu biasanya kan kalau yang suka manis biasanya dikasih gula ya. Nah, kalau dikasih gula itu berarti nanti kandungan gulanya jadi bertambah. Nah, nanti berarti mempengaruhi itu zatnya, zat makanannya berpengaruh. Jadi lebih baik itu kalau tanpa gula ya, tapi susunya sesuai dengan kandungannya kan tadinya ada. Dan sekarang juga kalau susu yang kaleng itu sekarang sudah bukan susu ya namanya, tapi kental manis itu sekarang sebagai gula aja, jadi itu kurang untuk kandungan susunya. Mbak Salma masih itu kurang, nggak kelihatan. Oke, Ustazah kirimin ya, Ustazah WA ya untuk soalnya Mbak Salma.
Setelah ini Ustazah terangkan untuk SPDP. Kita belajar tentang batik. Nah, untuk SPDP nanti adalah tugasnya portofolio. Kalian membuat batik, tapi membuatnya gambar batik ya. Gambarnya dulu. Nanti untuk membatik langsungnya. Loh, Mbak Ayu sudah menggambar. Berarti tidak ada soal tulis, Us. Nggak ada soal tulisnya. Main. Kenapa seneng kalau nggak ada soal Maksudnya. Nulis, tulisnya? Capek, nulis terus. Jadi ini nanti soal Terus ya, suaranya putus-putus. iya, tadi lost sinyalnya bilang. Tapi gambarnya masih terlihat ya sekarang ya? Masih, Us. Iya. Ditulis dulu 5 soal. Setelah itu saya terangkan untuk batik SPDP. Jadi portofolio batik membuat gambar batik ya. Nanti temanya bebas, kalian bisa melihat contohnya di internet. Nah, kalian warnai semenarik mungkin ya. Jadi kalian bisa memilih motif batik apa saja. Diwarnai yang bagus, bisa digambar di buku gambar, enggak apa-apa. Bisa digambar di lembar yang sudah Ustazah siapkan ya di modul itu. Jangan lupa ditulis nama dan nomor. Kayaknya di sekolah deh. Us boleh pakai cat enggak, Us? Cat air. Boleh pakai cat. Cat apa? Cat tembok. Cat candi, Us. Cat lukis. Cat lukis. Pakai krayon atau pakai pensil warna ya. Nanti kalau di kertas pakai cat lukis nanti kurang itu, ya kan? Buat motif batik terserah. Buat yang menarik mungkin warnanya. Ya. Nanti Ustazah jelaskan gimana caranya membuat batik, tapi membuat batik yang di kain ya. Nanti alat-alatnya apa saja nanti kita pelajari. Ini sudah selesai belum menulisnya? Belum, Us, nomor 2, Us banyak tadi. Oke, terus dulu ya. Nomor 3 saya sudah KO. Bisa langsung dijawab kalau sudah tahu jawabannya. Us, untuk SPDP-nya nanti materinya tetap diterangkan ya, Us? Iya, materinya diterangkan. Nanti saya terangkan dulu. Nggak usah ditulis. Nanti kalian bisa membacanya di buku paket atau di modul ya. Terus nanti PJOK-nya nanti Zoom sama Us Danang dulu apa langsung PH, Us? Langsung PH nanti PJOK-nya. Jadi setelah tematik ini sudah selesai, nanti kalian bisa mengerjakan tugasnya
Bisa juga untuk mengerjakan PH. Jadi nggak ada review ya hari ini untuk PH untuk PJOK. Terus izin ke belakang sudah selesai ya penulisnya. Ya. Sudah selesai? Yang belum selesai? Sudah, sama jawabannya juga. Wah, masih sudah selesai sama jawabannya. Tulis dulu sampai nomor 5. Terus nomor 1 itu disebutin satu doang loh. Nomor 1 disebutkan 2 ya. Contohnya kan? 2 boleh, 3 boleh. Sebentar ya, saya nomor 5. Oke, 1 menit lagi ya. Sudah selesai. Iya. Ini temannya ada yang belum selesai. Satu menit lagi sampai 9.28. Selanjutnya sudah ada rangkaian untuk SPD.
Oke, sudah 9 lebih 28. Ustazah lanjutkan untuk SPDP. Ya, SPDP-nya yaitu tentang karya seni rupa daerah. Bisa terlihat di layar kalian ya. Jadi karya seni rupa daerah ini ada di tema 3, subtema 3. Bisa dilihat di buku paket kalian. Nah, karya seni rupa daerah itu arti seni rupa. Halaman berapa ya? Nanti Ustazah kasih tahu. Ini arti seni rupa dulu. Arti seni rupa adalah hasil karya ciptaan manusia, baik berbentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi. Jadi seni rupa itu ada yang 2 dimensi, ada juga yang 3 dimensi. Nah, ini yang memiliki nilai keindahan yang diwujudkan dalam bentuk rupa. Contoh seni rupa 2 dimensi itu adalah seni grafis, lukisan, karya tekstil, dan ilustrasi. Kalau 2 dimensi itu seni rupa yang memiliki 2 ukuran atau sisi ya, panjang dan lebar saja. Sedangkan seni rupa 3 dimensi itu karya seni yang tidak hanya dibatasi oleh panjang dan lebar, tetapi ada juga kedalaman atau tingginya ya. Bisa dilihat dari berbagai arah, contohnya seni patung, seni keramik, dan anyaman. Nah, karya seni rupa 2 dimensi tadi sudah Ustazah sampaikan, ada ditulis ya. Karya seni rupa 2 dimensi itu contohnya ada karya tekstil, yaitu kain batik, kain Ini tenun, ditulis dan ya, Us? kain songket. Nggak usah ditulis, nggak apa-apa ya. Nah, karya seni rupa yang terdapat di Indonesia ini ada seni batik, ukiran, dan anyaman. Semua karya seni rupa ini tadi dikerjakan dengan menekankan pada keterampilan tangan, jadi langsung dengan tangan ya. Nah, seni kriya batik yang telah lama dikenal di Nusantara. Jadi kalau batik itu adalah seni rupa yang ada di Indonesia. Nah, batik ini adalah karya seni kriya yang pengerjaannya ditekankan pada keterampilan tangan. Jadi kalau membatik itu menekankan dengan keterampilan tangannya, langsung dari tangan kita ya hasilnya. Kemudian bahan-bahan yang digunakan untuk membuat batik yang pertama adalah kain. Kain ini ada kain mori, kain sutra, kain lurik, dan kain belatung. Ini kain yang polos ya, yang polos biasanya warna putih. Kemudian yang kedua adalah malam. Nah, malam ini adalah lilin ya, yang berfungsi untuk merintangi atau menghalangi warna yang masuk ke dalam motif yang diinginkan. Bahan utama malam adalah sarang lebah dicampur dengan gondorukem, parafin, dan lemak nabati. Ini untuk membatiknya, untuk menggambarnya ini adalah malam, nanti dimasukkan ke dalam ini canting, nanti kita pelajari. Kemudian bahan selanjutnya adalah pewarna. Pewarna ini ada 2 macam, ada pewarna buatan, ada juga pewarna alami. Kalau pewarna alami itu contohnya dari tumbuhan ya, kunyit, daun suji, buah naga, itu pewarna alami. Kemudian ada pewarna buatan, itu pewarna bahannya zat kimia yang dibuat oleh pabrik. Contohnya naphtol, indigosol, dan rapid. Ini adalah pewarna untuk membuat batik. Nah, kemudian alatnya. Yang pertama adalah bandul. Bandul ini untuk menahan mori atau kain ya, yang baru dibatik agar tidak tergeser. Jadi dikasih bandul biar tidak tergeser kainnya. Kemudian saringan malam. Ini berfungsi untuk menyaring lilin. Lilin malam tadi kan dicairkan ya, ditaruh di wajan kecil, lalu dimasak gitu ya. Ada kompornya kecil. Nah, sebelum kita memakai malamnya disaring dulu agar tidak ada kotorannya. Kemudian alat yang ketiga adalah dingklik. Ini adalah kursi kecil untuk tempat duduk ya, untuk duduk saat membatik. Namanya dingklik.
Kemudian ada gawangan. Kalau gawangan ini adalah kayu gitu ya, yang berdiri ditaruh sebagai menggantungkan atau membentangkan kain untuk tempat kainnya saat kita membatik. Lalu ada wajan, ini untuk mencairkan malam. Ada anglo atau kompor, ini berfungsi sebagai pemanas malam. Jadi malamnya tadi dimasukkan ke wajan, dimasak dulu. Nah, kalau sudah mencair, disaring, kemudian dipakai untuk membatik. Nah, ini namanya untuk melukis atau menggambar batik, namanya canting. Ya. Jadi di sini itu ada nyamplungan, ini ada tempatnya untuk malamnya tadi, malam yang cair tadi ya, yang sudah mencair ada di sini. Kemudian ini ada, jadi lubangnya kecil sekali di sini, namanya cucuk. Nah, megangnya di sini gagang terong namanya. Ini Kalau nenek saya ekoprint us. oh, langsung di print ya. Ekoprint iya us. Jadi buat karya dari daun-daun. Ya. Kalau ini adalah batik ya. Kemudian, nah teknik pembuatan batik itu ada 3. Yang pertama adalah teknik tulis. Kalau teknik tulis ini menggunakan canting tadi ya, menggunakan canting sebagai alat pembuat motif, jadi langsung menggambar dengan canting gitu. Namanya batik tulis nanti. Kemudian teknik yang kedua adalah teknik cap. Nah, kalau teknik cap ini ada alatnya yang sudah ada motifnya gini, jadi langsung di kayak stempel gitu ya, kainnya langsung dicap-cap gitu, namanya teknik cap. Kemudian ada teknik cetak. Nah, kalau teknik cetak ini menggunakan sablon, jadi seperti menyablon ya, motifnya sudah ada seperti ini, jadi nanti sama motifnya. Kalau yang menggunakan canting tadi teknik tulis kan motifnya bisa berbeda-beda ya, bisa berbagai macam motif. Nah, kalau teknik cap nanti juga sama motifnya karena dia memakai stempel seperti ini ya. Nah, daerah penghasil kain batik di Indonesia itu ada di Pekalongan, Solo, Semarang, dan Yogyakarta. Bagi kalian mungkin yang liburan ke Yogyakarta, ke Solo, biasanya oleh-olehnya adalah membeli kain batik khas, ciri khas daerah sana ya. Kemudian, nah kalau batik Yogyakarta dan Solo itu didominasi oleh warna coklat dan biru tua. Sedangkan batik Pekalongan biasanya ciri pesisir dengan corak yang khas didominasi warna cerah dan motif bunga. Itu biasanya banyak motif bunga, ini adalah batik Pekalongan. Kemudian batik Semarang itu didominasi warna coklat, kuning, hijau, hitam dengan motif alam seperti bunga, daun, dan burung. Nah, berdasarkan keputusan Presiden ya tahun 2019, Hari Batik Nasional itu diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Di 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional ya. Kemudian, nah ini ada beberapa jenis motif batik. Ini namanya Megamendung ya, batik Megamendung. Batik Megamendung ini dari Cirebon, Jawa Barat, warna biru seperti ini ya. Namanya batik Megamendung. Kemudian ini ada motif batik Solo, Parangkusumo namanya. Kemudian motif batik Pekalongan, nah ada kupu-kupu ya, ini bunga, warnanya cerah. Kemudian ini ada motif batik Cirebon, Megamendung. Nah, yang ini adalah motif batik Yogyakarta atau ceplok. Kemudian kalian juga bisa membaca materi batiknya ada di halaman di buku paket halaman 114, ini juga ada, kita harus ada share untuk materinya. Halaman 114 ini ada keragaman corak batik Nusantara merupakan kekayaan yang tak ternilai bagi bangsa Indonesia. Corak batik yang beragam motif dan warnanya tidak hanya menampilkan keindahan dan keunikan tersendiri, tetapi juga cara dan makna hidup yang luar biasa. Jadi setiap motif batik itu pasti ada maknanya, ada artinya ya.
Batik tidak hanya berasal dari satu daerah, misalnya Pulau Jawa, namun batik juga berasal dari daerah lain. Ciri khasnya masing-masing seperti batik Bali, batik Kalimantan, batik Minangkabau, batik Toraja, batik Flores, dan batik Halmahera, serta batik Papua. Jadi di Indonesia juga banyak sekali motif batik yang punya ciri khasnya sendiri ya. Kemudian tentang batik, nah ini tadi, ini batik Parangkusumo dari Solo, motif batik Pekalongan, Cirebon, dan Yogyakarta. Selain memiliki teknik pembuatan batik, motif batik juga menyimpan makna ya. Misalnya motif batik Parang Rusak ini memiliki makna pertarungan antara manusia melawan kejahatan dengan cara pengendalian diri yang dapat membentuk manusia menjadi mulia dan bijaksana. Jadi setiap motif itu ada artinya sendiri ya, seperti ini batik Parang Rusak. Nah, tugas kalian nanti menggambar batik ya sesuai kreativitas kalian, diwarnai yang bagus, semenarik mungkin ya. Oke, mungkin ada pertanyaan mengenai batik? Tidak. Nanti bisa dibaca lagi ya di buku paket ya tentang batik, ada di subtema 3. Tema 3 ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, jangan lupa tugas hari ini dikerjakan ya, IPA dan batik untuk SPDP ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Tetap semangat belajar ya. Tertib ibadahnya, jaga kesehatan, lalu patuh kepada ayah dan bunda. Jangan lupa besok penilaian harian tema 3, subtema 3. Belajar yang rajin, belajar yang giat. Kalau matematika kerjakan yang teliti. Oke? Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa, bagus.